Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat yang utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah. Karena dengan nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat, ibu bapak hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan memasuki tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa saya ambil tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai tema kita di dalam mempelajari Al-Quranul Karim? Karena beberapa ibadah yang dijalankan oleh syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang mengambil dari syariat yang dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seperti haji,
Dari haji itu nanti ada yang namanya ada yang namanya tawaf, ada yang namanya jamarat, melempar jumrah, ada yang namanya sa'i. Itu diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk juga al-udhiyah, berkorban. Itu juga diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu alaihissalam merupakan bapaknya para nabi dan rasul, Abul Anbiya wal Mursalin. Kalau Nabi Adam disebut dengan Abul Nas, Abul Bashar, bapaknya manusia. Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Karena dari Nabi Ibrahim alaihissalam melahirkan 12 anak. Dan dari anak-anaknya itu dikenal dengan Bani Israel. Dari 12 anak ini apa? Jadi Nabi Ibrahim itu nanti punya anak 2. Siapa mereka? Pertama Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak alaihissalam itu melahirkan yang namanya Nabi Yakub alaihissalam. Dari Nabi Yakub alaihissalam melahirkan 12 anak yang dikenal dengan Bani Israel. Kata-kata Israel, maka Nabi Yakub itu dikenal dengan apa? Israel. Jadi nama Nabi Yakub yang lain disebut apa? Israel. Tapi tidak dikaitkan dengan negara Israel yang sekarang. Jadi beda. Dia cuma dompleng nama saja. Nah, jadi Bani Israel itu melahirkan anak-anak nanti. Dan ditutup nanti Nabi Rasul dari kalangan Bani Israel itu ditutup oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada Nabi dan Rasul kecuali mereka turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam dia melahirkan banyak anak, tapi nanti hanya satu nabi pada akhirnya yang melahirkan, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, terus sampai kepada bin Ma'ad bin Adnan, sampai terus kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kisah kita mengambil dari Nabi Ibrahim karena begitu banyak ibadah yang dilakukan mengambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada dua rasul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia menjadi uswatun hasanah. Pertama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh lakum untuk kalian hai umat Nabi Muhammad SAW fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, sebagai uswah, kudwah, contoh teladan hasanah yang baik yang wajib kita ikuti. Tidak ada contoh yang terbaik kecuali kita mencontohkan bagaimana perilaku pribadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, laqad kana fi Ibrahim uswatun hasanah. Jadi Nabi Ibrahim juga disebutkan sebagai uswatun hasanah di dalam apa? Al-Quran. Yang ketiga,
Ketiga, keempat nih. Ketiga ya. Ya, ketiga, alhamdulillah ada yang nyatet nih. Yang ketiga, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan Khalilullah. Dan Nabi Ibrahim juga disebut dengan Khalilullah. Karena disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, Innallaha ja'ala Ibrahima khalilan kama ja'alani khalilan. Jadi sesungguhnya Allah SWT menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Khalil itu lebih daripada Habib, kekasih. Ya. Di atasnya. Khalil itu kecintaan. Sesungguhnya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil, Khalilur Rahman, kekasih Allah SWT. Kama ja'alani khalilan. Sebagaimana Allah juga menjadikan aku ittakhadhani khalilan. Menjadi apa? Khalil. Jadi dua. Dan banyak lagi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an tentang bagaimana gelar-gelar Nabi Ibrahim yang disandangkan kepadanya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Ayat Al-Qur'an. Kita masuk kepada surat Al-Baqarah ayat 124. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ ابتلى. Dan ingatlah, ini surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala, dan ingatlah ibtala Ibrahim rabbuhu. Ibrahim mendapatkan ujian dari Rabbuhu, Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan ujian, al-ibtila, al-imtihan dari Rabbnya. Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Kata-kata kalimat itu maksudnya dengan beberapa ujian-ujian yang dihadapi. Fa'atammahun, kemudian atamma, tamam, sempurna. Maka Nabi Ibrahim bisa menyempurnakan, maksudnya apa? Bisa lulus dari ujian semuanya. Jadi Nabi Ibrahim apa? Bisa lulus dari ujian. Qala, kemudian karena lulus ujian, Allah SWT mengatakan, Inni ja'iluka lin-nasi imama. Inni ja'iluka, sesungguhnya saya akan jadikan engkau, Ibrahim, linnas, untuk manusia, imaman, menjadi pemimpin. Jadi Allah SWT akan angkat Nabi Ibrahim sebagai pemimpin dunia. Bukan hanya pemimpin apa? Di daerah Palestina, atau juga di Mesir, atau di Babilonia. Karena Nabi Ibrahim itu lahir di apa? Babilonia. Tapi di dunia. Qala, maka Nabi Ibrahim juga minta bukan hanya dirinya saja, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku juga. Jadi Nabi Ibrahim ketika mau diangkat jadi pemimpin, seorang rasul, jangan dia aja, tapi juga wa min dzurriyyati, dan juga termasuk keturunanku. Qala, maka kata Allah SWT, la yanalu ahdiz zalimin, tidaklah orang-orang zalim akan bisa mendapatkan perjanjianku untuk bisa menjadi pemimpin.
Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kemuliaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa anna Allah ta'ala ja'alahu imaman linnas. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai imam, pemimpin untuk manusia yang diikuti di dalam mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim itu menjadi imam dan diikuti untuk menyampaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita lihat ya, Nabi Ibrahim itu adalah nabi dan rasul yang diakui oleh Yahudi, mengakuinya bahwa dia juga nabinya. Nasrani juga mengakui bahwa apa? Nabi Ibrahim sebagai nabinya. Dan kita juga memang wajib untuk mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai nabinya. Tapi Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Nabi Ibrahim juga bukan apa? Nasrani. Maka disebutkan oleh Allah SWT, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya. Tidaklah Ibrahim itu dia seorang Yahudi. Dia bukan Yahudi. Walaupun orang Yahudi mengakuinya dia sebagai apa? Rasulnya. Wala Nasraniya. Dan dia juga bukan sebagai Nasrani. Walaupun orang Nasrani mengakui Nabi Ibrahim apa? Sebagai rasulnya. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah rasul yang hanif, seorang yang hanif, musliman yang muslim. Apa arti hanif? Ya. Hanif itu adalah al-luzumu wal istimraru fit tauhid. Senantiasa berada di dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah melenceng sedikit pun dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut apa? Hanif, lurus. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam kalau dilihat dalam sejarah, beliau lahir di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bapaknya namanya si Azar, seorang yang membikin Tuhan. Bayangkan Tuhan pakai dibikin, bikin patung, bikin berhala. Tapi beliau tidak pernah sedikit pun dari kecil untuk menyembah berhala-berhala yang dibikin oleh bapaknya. Bayangkan. Padahal bapaknya tukang berhala, tukang patung. Nanti dia bikin patung, dipahat, lalu dijual di pasar, lalu orang-orang apa? Membelinya. Tapi Nabi apa? Ibrahim tidak pernah menyembahnya. Bahkan ketika disuruh menjual patungnya untuk dijual di pasar, maka Nabi Ibrahim menjawab, siapa yang membeli patung yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat? Ya, orang nggak ada yang mau beli. Jadi, siapa yang membeli nih patung-patung nih yang tidak bisa memberikan manfaat tapi juga tidak bisa memberikan apa? Mudarat. Nah, dari sini Nabi Ibrahim sudah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyembah berhala dari kecil. Jadi dari kecil itu dia belum pernah apa? Menyembah berhala. Walaupun lingkungannya termasuk lingkungan keluarganya, bapaknya itu apa? Penyembah berhala. Tapi dia sedikit pun tidak pernah apa? Menyembah berhala. Itu namanya hanif. Hanif. Jamaah sekalian, walakin kana hanifan muslima, muslim. Nah, jadi kata-kata muslim itu juga sudah ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam.
Sehingga agama Islam yang orangnya disebut apa? Muslim, agamanya disebut apa, Bu? Islam. Itu bukan hanya di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tapi juga sudah ada di zaman dahulu. Jadi bukan orang mengatakan kenapa? Agama pertama Yahudi, kemudian lahir agama Nasrani, kemudian baru lahir jadi agama Islam itu agama belakangan. Tidak. Agama Islam itu udah agama duluan. Iya, dari zaman Nabi Adam itu agama Islam, Muslim, tauhid. Ya. Ada dari dulu. Ya. Jadi udah lama. Cuman kalau Nabi apa ya, agama yang lahir pertama Yahudi kan gitu. Lahir di kedua, setelah itu apa? Nasrani, yang ketiga apa? Baru Islam. Padahal Islam itu sudah ada sejak sebelum datangnya Yahudi dan Nasrani. Ya. Tapi tentunya setiap nabi, walaupun mereka sebagai Muslim, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhidnya sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasul, seorang rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah, agar mereka mau menyampaikan tentang beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut-taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Taghut itu kata para ulama adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang disembah itu tidak ridho. Jadi taghut itu apa? Sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang disembah itu enggak ridho. Nabi Isa kan disembah, tapi Nabi Isa bukan taghut. Kenapa? Karena Nabi Isa nggak ridho untuk disembah. Uzair, ya, karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ya. Berkata Yahudi, ya, berkata Yahudi bahwa Uzair itu anaknya Allah, sehingga mereka sembah. Berkata Nasrani, Isa itu Isa al-Masih ibnullah, sehingga mereka sembah. Tapi bukan taghut. Kenapa? Karena Uzair, Nabi Isa alaihissalam itu tidak ridho untuk disembah oleh manusia. Bahkan nanti di akhirat, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Isa pun baro'ah, melepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembahnya. Jamaah sekalian, walakin kana hanifan muslima, akan tetapi Ibrahim itu adalah hanif, yang lurus di dalam bertauhid pada Allah SWT, tidak pernah sedikit pun untuk apa? Menyembah berhala, walaupun beliau lahir dari lingkungan orang-orang yang musyrik, yang penyembah berhala. Musliman yang muslim. Jadi setiap nabi itu apa? Bertauhid, menyampaikan tauhid pada Allah SWT. Ani'budullah wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut-taghut. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, padahal kalimat ani'budullah itu sudah cukup, hendaknya menyembah hanya kepada Allah. Tapi kenapa disambung dengan wajtanibut taghut, dan jauhkanlah taghut-taghut? Karena berapa banyak ada orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga dalam sisi kehidupannya dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya digandengkan ani'budullaha wajtanibut taghut. Yang kedua, walaupun musliman, muslim dalam setiap nabi, tapi syariatnya berbeda-beda. Syariatnya apa? Berbeda-beda. Walaupun ada syariat nabi-nabi dahulu yang masih dilanjutkan oleh syariat nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti syariat tentang Saumu Daud. Ada gak yang kenal dengan Saumu Daud? Puasa Daud. Puasanya Nabi Daud itu dilanjutkan sampai kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari
Enggak. Itu nyama apa? Saumu Daud. Khitan syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama sekali di khitan disebutkan oleh apa? Para ulama, Nabi Ibrahim. Orang yang pertama sekali apa? Di khitan. Bahkan disebutkan ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman. Samanina sanah. Ibrahim Khalilur Rahman disebutkan dalam riwayat, beliau di khitan pada waktu umur 80 tahun. Bayangkan. Ikhtatana bil qadum. Kalau kita bingung ya, udah 80 tahun gak dia apa? Dia sunat, alot banget ini. Tapi itulah syariat Allah SWT. Dan dijalankan, gak pakai ditahu-tahu. Ntar sakit dong, ntar bengkak dong, enggak. Bil qadum, qadum itu kalau saya lihat artinya apa? Kapak. Tapi kena syariat Allah Subhanahu wa taala, di sana tidak ada yang membahayakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pasti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariatnya banyak manfaatnya. Tapi setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di sana banyak mudorotnya, banyak bahayanya. Ini bagian dari kaedah nih, definisi. Jadi definisi apa? Setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, pasti di sana banyak manfaatnya. Lahu manafi' katsirah. Pasti punya manfaat yang banyak. Tapi setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya ada larangan-larangannya, pasti di situ ada bahaya dan mudorotnya. Minum khamar, tahu enggak minum khamar? Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka orang-orang kafir, mereka bertanya tentang anil khamri wal maisir. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, di dalam ayat Al-Quran tersebut apa? Ternyata yang bertanya para sahabat juga banyak yang bertanya tentang ini. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir. Apa khamr? Minuman yang memabukkan. Kalau minum keras itu es. Es kan keras ya? Iya. Kalau cair bukan es namanya. Iya. Ya, jadi minuman yang memabukkan. Disebutkan apa? Khamr itu apa? Minuman yang memabukkan. Kul yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan juga judi. Ya. Mereka bertanya tentang minuman yang memabukkan, khamr dan judi. Kul fihima ismun kabir. Katakan, pada khamr dan pada judi itu ada dosa besar, ada bahaya yang besar, ada mudorot yang besar. Ismuhuma ismun kabir wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tapi ingat, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya, mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kalau manfaatnya kecil, buat apaan kita apa? Lakukan. Kenapa? Karena bahayanya lebih besar. Mudorotnya apa? Lebih besar. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, pasti sana ada manfaatnya. Memiliki faedah-faedah yang besar. Tapi ketika dilarang oleh Allah SWT, pasti sana banyak apa? Mudorotnya. Banyak apa? Bahayanya. Jamaah sekalian, kemudian wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang musyrik. Dia bukan orang musyrik. Sama dengan Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sahabat Rasulullah SAW yang merupakan khalifah pertama, sahabat yang utama. Khalifah pertama dan sahabat yang utama.
Bahkan disebutkan oleh para ulama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah afdhalus sahabah, sahabat yang paling utama. Dan dia dijanjikan untuk masuk surga oleh Allah SWT. Walaupun lingkungannya banyak yang menyembah berhala, disebutkan dalam riwayat, Abu Bakar As-Siddiq belum pernah menyembah berhala. Bayangkan. Abu Bakar As-Siddiq apa? Dan dialah yang pertama sekali beriman kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah menanyakan tentang bagaimana, langsung beriman. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dari kecil udah main. Orang bahasa kita apa? Udah main, udah berteman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tahu betul bagaimana akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saat berdagang Nabi kita, maka Abu Bakar As-Siddiq ikut dagang. Kenapa? Karena memang Abu Bakar As-Siddiq pedagang. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga pernah berdagang. Saat sedang berada di masyarakat, ikut. Sehingga tahu betul bagaimana akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, saat diajak untuk bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Abu Bakar As-Siddiq beriman. Enggak pakai kalau bahasa kita enggak pakai mindik-mindik lagi. Enggak pakai ngeles lagi. Langsung beriman. Makanya disebut As-Siddiq. Kenapa? Karena dia udah tahu betul bahwa Rasulullah enggak pernah bohong. Jadi apapun yang disampaikan pasti benar. Enggak tanya, ntar gimana, enggak. Langsung beriman. Makanya disebut As-Siddiq. Jamaah sekalian. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bicara tentang Nabi Ibrahim nih. Karena banyak menjadi uswatun hasanah dalam kehidupan kita, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, kata Allah SWT dalam ayat ini, kana ummatan qanitan. Kana ummatan. Padahal Nabi Ibrahim kan satu. Tapi disebut ummatan. Kita biasanya yang disebut umat itu banyak kan? Tapi sini umat ya. Nah, maksudnya apa? Nabi Ibrahim itu adalah orang yang diikuti, menjadi pemimpin. Diikuti apanya? Tauhidnya. Qanitan, yang tunduk patuh lillahi, kepada Allah. Kata-kata qanitan dari kata-kata kunut, pakai tak ya. Qanata itu kunut, qanitan, pakai tak. Artinya tunduk patuh. Jadi kunut itu artinya tunduk dan patuh. Maka ada doa kunut namanya. Tapi kalau pakai to, ini lawannya dari kunut. Apa to? To itu putus asa, qanata. Wala taqnut. Janganlah kalian putus asa. Ya. Pakai to. Makanya kita dalam menyebut bahasa Arab jangan salah. Salah sedikit hurufnya aja. Kunut, putus asanya. Tapi kalau kunut, qanitan, artinya tunduk patuh. Ini bahasa Arab nih. Kayak berada dalam qalbu, betul. Tapi berada dalam kalbu saya. Berarti kalbu itu kalbun. Dog. Kalbun kan Allah Allah mengharamkan kalbun. Ya, daging Daging anjing. Dog. Ya. Itu pakai kap. Maka kita jangan mengatakan berada dalam kalbu saya. Berarti dalam kalbi. Kalau disebut berada dalam kalbu saya berada dalam anjing saya. Padahal yang benar Qalbu, pakai kop. Ya, pakai kop. Qalbu. Disebut qalbu. Kenapa hati itu di dalam ayat bahasa Arab disebut qalbu?
Qalbu itu kata qalaba yang artinya berbulak-balik. Hati disebut qalbun kalau pakai alif lam, al-qalbu karena hati suka berbulak-balik, suka berubah-ubah. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya Allah yang muqallibal qulub, yang membolak-balik hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku, teguhkan hatiku senantiasa berada di atas agamamu. Jangan sampai ini hati berubah. Kenapa? Karena hati itu namanya qalbun, berubah-ubah, berbalik-balik. Sekarang A, besok ngomongnya B, besok ngomongnya B, nanti lain lagi, lusa C, nanti lain lagi ngomongnya C, macam-macam itu. Makanya disebut apa? Berbulak-balik. Nah, kita minta kepada Allah SWT, yang paling penting adalah jangan sampai hati kita berbulak-balik di dalam Islam, di dalam tauhid. Makanya kita minta Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Udah hafal Bu ya? Bu hafal gak Bu? Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi. Kalau kita sendiri itu, tetapkan hatiku, teguhkan hatiku, ala dinik, senantiasa ala dinik, di atas agamamu. Jangan sampai berubah hati kita dari apa? Islam. Kalau kita rame-rame, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Tsabbit qulubana ala dinika. Jemaah sekalian, hanifan, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim dalam ayat Al-Qur'an begitu banyak kata-kata hanifan disandingkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau adalah contoh di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak pernah sekalipun untuk melakukan kesyirikan. Yeah. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, salah satu nabi yang ketika kita berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, ketika kita berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, nabi yang disandingkan dengan nama nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Ibrahim. Makanya dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Itu disandingkan nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim. Dan Allah SWT juga menyebutkan, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Bayangkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih Adama, Ibrahim. Disebutkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Dia Abul Bashar, bapak manusia, manusia pertama. Wa Nuhan, disebutkan Nuh karena dia awwalul mursalin. Setelah semuanya meninggal nih, maka Nabi Nuh. Dari situ tuh keturunannya apa? Dari Nabi Nuh. Tidak disebutkan Allah. Kenapa? Karena dari keluarganya Nabi Ibrahim kan ada yang namanya apa? Habil yang tidak mengikuti. Nabi Nuh juga ada anaknya juga yang tidak mengikuti. Tapi ketika disebut Nabi Ibrahim dan Imron, wa ala Ibrahima wa ala Imrona, ada disebut al itu apa? Keluarga. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imron, memilih Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin, menjadi contoh untuk dunia.
Ya, untuk menjadi contoh apa? Di dunia. Ini kalau udah begini udah tanda-tanda nih. Ya. Kalau udah begini udah apa? Udah tanda-tanda deh. Ya. Udah ada tandanya soalnya. Nah, kenapa disebut Ibrahim saja? Kenapa disebut Adama wa Nuhan, tidak ada alanya? Keluarga Nabi Adam, keluarga Nuh. Karena kita tahu bagaimana keluarga Nabi Adam kan ada yang apa? Membangkang kan? Tidak mau mengikuti. Ketika diperintahkan untuk kawin apa? Dengan beda kembarannya nggak mau. Gitu. Nabi Nuh juga begitu kan, ada anaknya yang apa? Kan'an yang tidak mau mengikuti untuk naik ke Bahtera. Tapi ketika Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahimah, dan keluarga Ibrahim, berarti keluarga itu apa? Bukan Nabi Ibrahim saja, tapi juga anaknya, istrinya. Wa ala Imran, dan juga keluarga Imran. Kenapa Imran? Kenapa keluarga Imran itu akan melahirkan Nabi? Maryam binti Imran. Dari Maryam itu melahirkan nanti apa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi menjadi contoh fil alamin di dunia. Nah, kalau kita lihat di sini, wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Berarti kalau kita ingin contoh bagaimana luar biasanya keluarga Nabi Ibrahim yang diuji dengan ujian yang besar, tapi semua keluarganya apa? Anaknya, istrinya mampu untuk bisa menghadapi ujian tersebut. Istri yang pertama namanya siapa sih? Nabi Ibrahim istri yang pertama siapa namanya? Sarah. Ya. Nggak pakai Siti. Yang kedua Hajar. Pakai Siti gak? Enggak, memang biasa orang Betawi, Bu. Saya kan orang Betawi. Biasa pakai Siti itu. Itu sebetulnya Siti itu dari kata-kata Sayyidati gitu. Kalau laki Sayyidi, Sayyid. Tapi kalau perempuan pakai tak, Sayyidati. Namanya orang Betawi main motong aja namanya. Akhirnya apa? Dari kata-kata Sayyidati menjadi apa? Siti Hajar. Siti. Seperti Siti itu apa? Sayyidati. Artinya apa? Nyonya. Jadi orang Betawi itu suka menggal-menggal nama. Betul itu. Ismail dipenggal namanya. Jadi apa namanya? Mael kan gitu. Namanya siapa? Abdullah, dipanggilnya apa? Wo gitu, kan gitu. Jadi itulah orang Betawi namanya. Biar gampang kan ya. Tapi orang tahu namanya dia gitu. Jadi kenapa? Karena semua personil anggota ya, jadi personil anggota keluarga Nabi Ibrahim itu bisa menjadi kudwah. Contoh. Mau contoh ibu, seorang ibu bisa dilihat dari bagaimana kesabarannya Hajar. Ibunda Hajar. Bagaimana kesabarannya Ibunda Sarah. Mau contoh sebagai bapak Nabi Ibrahim. Mau contoh sebagai anak Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam. Jadi ini apa? Makanya disebut wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Nabi Ibrahim, kalau kita lihat, beliau ketika beristri dengan Sarah itu lama nggak punya anak. Lama nggak punya anak. Nah, ketika lama nggak punya anak, Nabi Ibrahim pernah mendapatkan hadiah seorang budak yang namanya Hajar dari Mesir, kerajaan Mesir. Namanya siapa? Hagar kalau dalam bahasa apa? Ibrani. Ibrahim juga sebetulnya bukan bahasa Arab, dia bahasa Ibrani. Di bahasa Indonesia disebut Hagar. Betulnya Hajar gitu ya. Kalau bahasa Arab itu apa? Hajar. Itu mendapat apa? Hadiah. Nah, Hajar ini sebetulnya dia seorang putri raja yang menjadi tawanan ketika apa? Raja Mesir itu apa? Perang, maka ditawanlah seorang putrinya yang namanya apa? Hajar. Sehingga Hajar itu walaupun dia seorang budak, tapi bukan budak hitam, putih, cakep, cantik. Itu. Makanya akan melahirkan anak-anak yang ganteng-ganteng. Begitu juga Sarah. Sarah itu juga seorang wanita yang cantik. Disebutkan dalam beberapa riwayat, katanya separuh dari kecantikan Hawa, ibunda Hawa, itu diberikan kepada Sarah.
Makanya dari Sarah itu akan melahirkan nanti Nabi Ishak. Dari Ishak itu Nabi Yusuf. Dan ternyata anaknya Nabi Yakub yang 12 itu ganteng-ganteng. Yang 12 apa? Ganteng-ganteng. Cuman yang paling ganteng, yang paling tampan di antara anaknya itu adalah Nabi apa? Yusuf. Sampai para wanita di istana ketika diundang, ketika melihat Nabi Yusuf, potong tangannya saking kelepek-kelepeknya gitu. Melihat apa? Nabi Yusuf kegantengannya. Tapi Nabi yang apa? Yang lain juga begitu. Nabi Adam. Jadi Nabi Yusuf itu diambil kegantengannya dari kegantengan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ganteng. Ibunda Hajar juga apa? Ibunda apa? Hawa juga cantik. Kenapa? Karena dia penduduk surga sebelumnya kan. Yang namanya penduduk surga kan apa? Kalau lakinya ganteng, kalau yang perempuannya apa? Cantik. Lakinya tampan, yang punya cantik. Jadi kenapa Nabi Adam para wanita ketika melihatnya nggak ada yang sampai motong tangan? Karena belum ada wanita itu kecuali apa? Hawa aja, kan gitu. Dan Nabi Adam itu Nabi yang langsung Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang langsung Allah ciptakan dengan tangannya. Nabi Adam nih, makanya disitulah sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia, kegantengannya, ketampanannya, kebaikannya itu Nabi Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebentuk-bentuk baik, bentuk yang paling baik maksudnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi bentuk yang paling baik makhluk adalah apa? Manusia. Ibu pernah gak Bu ke Taman Safari Bu? Atau ke Ragunan? Pernah ya? Coba lihat di sana kira-kira kalau dibandingkan kami kita gimana gitu. Oh iya nggak boleh Bu ya. Bukan dibandingin deh kali gitu. Coba ngelihat deh gitu. Gimana kira-kira? Ya Allah, ternyata manusia makhluk yang paling luar biasa. Nah, cuman sayang ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah ciptakan makhluk yang paling sempurna, paling bagus, banyak orang yang enggak puas terhadap ciptaannya. Udah bener-bener hidungnya begitu dioperasi plastik, mukanya udah bener-bener didempul ke sono kemari. Gitu. Padahal Allah SWT ciptakan yang terbaik. Dan Allah SWT tahu kalau orangnya seperti ini, rambutnya seperti ini, kulitnya seperti ini. Orangnya yang begini, hidungnya begini seperti ini. Tapi kalau dirubah lain lagi deh. Makanya ada orang kulitnya hitam. Dia mau jadi orang Eropa, bule. Akhirnya rambutnya apa? Dibule-bulein. Udah kulitnya hitam, rambutnya apa? Bule. Kan nggak pantas-pantasnya. Nggak sesuai. Jadi Allah SWT tahu bagaimana yang kulitnya begini, rambutnya harus begini, kulitnya begini. Kan gitu. Kalau dirubah udah lain lagi tuh. Kayaknya udah suruk ya. Udah katanya tuh. Ini panjang nih, Nabi Ibrahim panjang. Mungkin nanti pertemuan yang akan datang. Kenapa? Karena kita akan melihat nanti tentang masalah korban nanti nih. Ujung-ujungnya tentang korban ini. Kenapa kau diperintahkan korban? Yeah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu dia punya anak lama tadi kan, punya anak lama, sehingga ketika punya anak dia udah tua. Dan ketika apa? Hajar sedang hamil, ya namanya seorang wanita, ya Sarah ngelihat pas hamil kan Nabi Ibrahim girang, sehingga ketika datang yang diparanin duluan siapa? Hajar mulu nih Sasar melihat, kok Hajar mulu padahal yang nyuruh kawin kan saya, gitu. Jadi Hajar itu yang nyuruh apa? Mengawinkan apa? Udah kawin aja nggak apa-apa lah. Yang penting punya keturunan. Kenapa? Karena Sarah itu tahu, ibunda Sarah tahu kalau Nabi Ibrahim itu ingin punya anak dan dia ingin agar nanti melahirkan anak-anak yang menjadi pemimpin seorang Rasul. Akhirnya kawinkan dan kawin, hamil. Kemudian Sarah ketika apa? Melihat hamil, melihat Nabi Ibrahim begitu girang, sehingga dalam setiap hari yang diparanin apa? Hajar mulu nih. Kenapa? Karena di situ ada anaknya yang sedang apa? Hamil kan di perutnya apa? Hajar. Akhirnya kalau kita apa? Boleh, tapi jangan di sini pisahin.
Biar jangan apa? Biar hilang cemburunya, maka ada perintah Allah SWT untuk dipisahkan. Pisahkannya kemana? Enggak dekat-dekat, jauh ke Mekah sana. Bayangkan, padahal beliau di apa? Palestina. Di Mekah. Sampai di Mekah, perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggal situ, habis ditaruh langsung pulang. Bayangkan tuh. Habis ditaruh langsung apa? Pulang. Jangan tinggal di situ. Kalaupun pulang jangan nengok-nengok lagi. Bayangkan. Nggak nengok Nabi Ibrahim. Kenapa? Itu perintah Allah SWT agar kecemburuannya apa? Berkurang dari Sarah. Dan inilah apa? Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan badan kita, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam khususnya, kita bisa menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Dan akhirnya nanti kita akan diakui oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di akhirat sebagai umatnya, dan kita bisa minum hautnya Rasulullah SAW, dan kita berada di bendera Rasulullah SAW mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.